Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel para sahabat good people dan para sahabat blue sky. Di malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, di mana topik ini penting untuk kita dengarkan semua, baik dari kaum milenial maupun dari kaum era lainnya. Karena apa yang saya akan bahas pada malam hari ini untuk semua era. Untuk menyimak, jangan kemana-mana, mari kita saksikan bersama setelah pesan-pesan berikut ini. Para sahabat good people dan para sahabat blue sky, malam ini kita akan membahas yaitu ciri-ciri orang tua yang membunuh anaknya secara perlahan. Ketika kita memasuki era digital sekarang ini, maka banyak orang tua yang tidak sadar akan membunuh anaknya sendiri, baik itu anak kandung, anak angkat, maupun anak ponakan yang tinggal di sekelilingnya. Membunuh dalam artian baik itu membunuh secara karakter maupun secara psikis. Dalam hal ini, ada beberapa faktor atau ada beberapa penyebab yang mendorong orang tua membunuh anaknya sendiri. Hal apa saja yang mendorong orang tua membunuh anaknya sendiri? Di sini kita akan bahas tuntas, terutama kita yang kaum milenial, bahwasanya ada dua hal yang lebih dahsyat daripada bom Nagasaki dan Hiroshima, di mana sekarang kita telah menempuh namanya zaman atau era 4.0, di mana hampir semua serba digital. Namun ini sangat berbahaya bagi kaum milenial ataupun generasi Indonesia pada khususnya. Karena saat ini Indonesia telah diserang dengan dua bom yang sangat dahsyat. Bom yang pertama yang disebut dengan game. Salah satu untuk membuat anak kita tak berdaya dan tak berkutip untuk bersaing di era milenial ketika disuguhi yaitu game, baik itu game online maupun yang offline. Nama-nama game yang saya kenal beberapa yang sangat digandrungi oleh anak muda sekarang, yaitu ada PUBG, ada FF atau Free Fire, ada Mobile Legends, dan lain-lain sebagainya. Hampir setiap hari anak muda, baik itu pemuda maupun pemudi, bergelut di dunia game yang saya sebutkan tadi maupun di game yang lainnya. Mengapa game begitu sangat dahsyat membunuh generasi bangsa Indonesia pada khususnya? Karena game telah banyak menyita waktu untuk anak-anak kita, untuk generasi kita dalam memanfaatkan waktunya di dalam hal-hal yang positif. Game itu mempunyai sebuah candu atau adiktif, di mana adiktif ini membuat anak selalu teringat, selalu terobsesi sampai depresi. Ketika menyelesaikan game dari level 1 ke level-level atasnya, hingga game itu sudah diselesaikan, maka akan muncul game-game lainnya. Sehingga dalam pemikiran anak-anak milenial sekarang, mulai dari pagi hari hingga ke malam hari, pikirannya hanya game dan game. Dalam situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ketika anak-anak sudah main game, maka bahasanya kurang elok. Sudah biasa berbahasa kotor karena itu sudah menjadi kultural dalam game itu sendiri. Ketika berkata kotor, tidak dipedulikan lagi. Padahal itu sudah meracuni otak dan hati. Hati-hati, game adalah yang pertama yang paling perlu diperhatikan bahwa dia meracuni anak generasi bangsa kita. Dari pertama adalah waktu. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa game itu punya adiktif, rasa candu yang sangat luar biasa. Sehingga anak-anak tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berpikir apa-apa lagi tentang sesuatu yang positif di masa depannya. Semua habis dengan game. Game ini karena mempunyai adiktif yang sangat tinggi,
maka habis waktunya di jalan negatif yang anak muda tidak bisa berkarya apa-apa. Karena habis waktunya, maka itu jauh lebih berbahaya. Yang kedua, setelah habis waktunya, maka akan masuk di hatinya. Mengapa? Karena sejatinya manusia, apa yang paling sering dilakukan, maka akan menjadi kebiasaan dalam dirinya. Ketika menjadi sebuah kebiasaan, maka akan menjadi karakter dalam dirinya. Kalau sudah menjadi sebuah karakter, maka demikianlah nasibnya. Dalam kata lain, apapun yang paling sering dilakukan dalam tempo waktu yang berulang-ulang, maka demikianlah nasibnya. Saya garis bawahi bahwa tidak semua game jelek, dan main game itu juga tidak terlalu buruk-buruk amat ketika kita bisa mengontrolnya. Boleh kita main game, karena game juga ya kita harus sadari bahwa otak ini sekali-sekali kita perlu untuk memberikan hiburan, tidak melulu dengan belajar, tidak melulu dengan hal-hal yang membuat rumit, tentu tidak. Tetapi harus dibatasi, setidaknya kita main game yaitu di akhir pekan dan 1 kali 1 minggu. Pembunuh generasi yang kedua adalah drakor ataupun BTS. Saya kurang paham apa kepanjangan dari BTS itu sendiri. Tetapi beberapa yang saya alami dari kawan-kawan saya sendiri dan teman-teman saya sendiri bahwa film Korea atau drama Korea itu paling banyak menyita waktu, terutama di kaum wanita. Kalau mungkin kaum lelaki belum terlalu banyak ya, kalau dipersenkan memang ya 70-30. Namun drama Korea ini atau drakor ini sangat berbahaya, apalagi drakor yang berpart-part ya, yang sampai menghabiskan waktu karena sudah memang terjadwal dari hari sekian sampai 1 tahun, hingga sulit untuk kita berpikir positif oleh karena habis di drama Korea. Hidup ini tak seindah drama Korea ya, karena jangankan drama Korea, film-film lain pun itu sudah disetting sekian rupa, baik itu dari caranya berjalan, dari caranya tersenyum. Apa yang ditampilkan semuanya hampir palsu. Palsu dalam artian karena sudah diskenariokan. Oleh karena kita penonton, fans begitu berat. Bahkan banyak dari kaum milenial sekarang ataupun teman-teman muslim bahkan lebih fans kepada drama Koreanya daripada mungkin Nabi Muhammad SAW. Karena hampir setiap hari dan hampir setiap malam bergelut di dunianya, sehingga nabinya hampir dilupakan. Begitu dahsyatnya anak milenial sekarang untuk fans tentang tentang Korea. Mungkin dari ujung Indonesia Barat sampai ujung Indonesia Timur, hampir semua penggemar Korea itu sangat dahsyat. Nah, dalam hal ini film Korea itu juga menyerang 3. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah mata, dan yang ketiga juga telinga. Dimana ketika kita sering menonton, pasti mata kita akan terganggu oleh sinar dari baik itu gadget maupun laptop yang kita tempati menonton. Yang kedua adalah telinga, karena rata-rata oleh para penonton setia itu pakai headset ya, sehingga lama-kelamaan gendang telinganya akan rusak. Yang ketiga, hatinya akan rusak. Kenapa? Karena hampir setiap hari disuguhi oleh film-film yang membuatnya menangis, yang membuatnya hatinya tak karuan, hatinya sedih ya. Padahal semua itu sudah disetting. Di sini saya mengatakan bahaya tentang drakor dan BTS itu bukan berarti tidak bisa totalitas tidak bisa ditonton, boleh juga ya. Tetapi jangan yang berpart-part. Paling kalau kita nonton yang langsung tamat, itu pun maksimal 1 kali 1 minggu. Saya pun dengan keluarga saya ya biasa ngajak nonton di studio kalau ada kesempatan ya. Ya tidak apa-apa kita nonton di XX1 ya. 1 kali 1 minggu dengan keluarga menikmati film ya, sekali-sekali, tapi maksimal 1 kali 1 minggu. Mungkin
2 kali 1 bulan ya itu yang paling bagus, atau 3 kali 1 bulan. Untuk bagaimana juga kita merefresh otak kita dengan sedikit hiburan seperti itu. Tapi saya ulangi sekali lagi, jangan yang berpart-part. Mungkin kalau kita ke bioskop kan 1 kali nonton habis. Namun lebih baiknya, alangkah lebih baiknya ketika kita menonton dengan film yang memberikan motivasi, inspirasi. Kemudian yang ketiga, yang lebih dahsyat daripada bom Nagasaki dan Hiroshima, yaitu gadget. Kalau kita mereview dari tadi ada game dan ada drakor, itu sumber utamanya dari gadget. Tetapi secara spesifik, bahwa gadget sekarang kita sudah banyak menyuguhi anak kita yang baru 7 tahun, 6 tahun ya. Ketika anak kita yang masih kecil menangis, untuk menenangkan mereka adalah diberi dengan gadget. Padahal secara perlahan itu sangat berbahaya bagi mereka. Ketika teman-temannya yang lain sudah pegang gadget, kita juga biasa sebagai orang tua merasa gengsi ketika anak kita tidak pegang gadget. Bentuknya gadget tapi isinya adalah racun. Ya, itu sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Kalaupun yang di dalamnya itu film-film yang sudah terdownload, apapun itu isinya, ya. Karena ketika kita memberikan gadget, dia akan terbiasa dengan gadget. Sehingga cara bermain dengan teman-teman sebayanya itu akan berkurang. Dia akan lebih banyak berselancar di gadget pribadinya. Lalu kemudian hilang waktu bermain dengan teman-temannya sendiri. Disitulah awal dari kerusakan. Anak yang terlahir di muka bumi ini semuanya sama. Semacam kertas itu bersih. Jadi coretan-coretan yang ada di dalam, yang positif dan negatif, itu bagaimana orang di sekelilingnya, terutama guru dan orang tua, mengisi anak itu, bagaimana dia bersikap baik, berakhlak mulia, itu tergantung dari bagaimana kita isi sejak dini. Mulai dari ia lahir hingga menjadi dewasa. Namun di umur-umur yang paling produktif untuk otaknya diisi, mulai dari umur 7 tahun kelas 1 SD, bahkan masih TK 4-5 tahun, sampai kepada kelas 6 SD, itu masa-masa belianya anak kita dalam menerima apa yang bagus, apa yang baik, apa yang mulia yang masuk dalam hati dan otaknya. Sesungguhnya itu yang harus diperhatikan. Namun ketika kita selalu menyuguhi gadget, ketika menangis, minta sesuatu, lebih baik memberikan gadget. Pada saat kita melakukan sesuatu, anak kita minta gadget daripada mengganggu, kita kasih gadget. Itu sebenarnya jangan. Karena pada saat kita merasa bahwa kita sebagai orang tua, ketika anak menangis karena kita tidak memberikan gadget, itu lebih jahat orang tua itu ketika memberikan gadget anaknya ketimbang membiarkannya menangis. Kalau mau menangis ya tidak apa-apa, itu adalah bentuk disiplin dari kepada orang tua kita kepada anak, daripada memberikan gadget yang menjadi racun buat masa depannya. Kalau mungkin menangis saat itu, lalu kita pelan-pelan memberikan pengertian, maka setelah menangis dia akan mengerti. Dan yang paling penting adalah bagaimana orang tua juga membatasi diri untuk bermain gadget. Mungkin istri dan suaminya bekerja sama untuk memberikan waktu yang panjang, waktu yang banyak untuk anaknya, sehingga anaknya tidak bermain gadget karena bermain dengan orang tuanya. Ini yang perlu kita sadari kepada pemain gadget, baik dari yang masih kecil maupun yang sudah sampai umurnya sepuh, termasuk diri saya. Maka diri saya pun ketika saya melakukan sesuatu hal yang dimana saya harus duduk diam tidak pegang handphone, maka saya tinggalkan handphone saya untuk saya duduk diam menikmati alam yang disediakan Tuhan untuk saya, yang disediakan Allah untuk saya. Itu lebih baik, bahwa kita menyadari keberadaan kita di dunia, bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena dari kita kehilangan waktu, maka kita bisa kehilangan segalanya.
Itu mungkin dari saya. Mari kita belajar bersama. Success for you all. See you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.